minum dari saya, pakaian dari saya, hidup mati dengan saya. Selama 10 tahun. Kalau baru 6 tahun balik, harus bayar biaya 6 tahun. 10 tahun. Contoh, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di Pondok Pesantren Rusoyfa. Saya belajar di sana 6 bulan. Itu semua santri 10 tahun. Kalau baru 6 tahun balik, tidak perlu balik lagi. Tapi tidak mengembalikan. Contohnya yang pernah kesini, Gus Latif Sodik. Saya termasuk orang yang dibawa oleh beliau ke tempatnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Itu ada fotonya. Itu santrinya dibatasi 40 aktif selama 10 tahun. Saya ingin membuat pondok santri itu, mudah-mudahan tercapai. Tapi nanti nunggu cucunya kamu, ya. Pas saya masih hidup, saya sudah didoakan oleh Mbak Hen. Seri sampan umurnya 200 tahun. Masa kuat Mbak? Wah, saya didoakan umurnya 200 tahun. Ada lagi yang bidaan yang rahasia yang saya sebut. Nah, yang disebut sini jadi gagal. Itu gunanya bersahabat dengan orang alim dan orang soleh. Bersahabat dengan orang alim, jadi alim lah. Kita lanjutkan. Nabi Hadwata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, radhiya mudah-mudahan dari sebuah Allah anhu dari Abi Hamzah. Amin. Khadimi Rasulillah, yaitu pelayannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pendereknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anin Nabi, dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Olah dawuh sapa kanjeng Nabi, olah ngatos sapa Nabi, olah bercakap sapa Nabi. Tapi tidak boleh olah ngotang-ngotang sapa Nabi, tidak boleh. Masa Nabi ngotang-ngotang itu sama dengan cakap-cakap. Apa sabdanya Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. La yu'minu, tidak beriman dengan sempurna. La yu'minu, tidak ada iman sempurna. La yu'minu, tidak beriman dengan sempurna. Ay la yu'minu kamilan. Sopo ahadukum, salah satu di antara kamu sekalian. Sopo ahadukum, salah satu di antara kamu sekalian. Hatta yuhibba, sehingga mencintai, menyenangi. Sopo ahadukum li akhihi, kepada saudaranya ahadukum. Ini walaupun tidak pakai bukti sudah terjemah. Li akhihi, kepada saudaranya ahadukum, ma yuhibbu, seperti mencintai sapa ahadukum, boleh. Ma yuhibbu, selagi mencintai sapa ahadukum, boleh. Ma yuhibbu, seperti mencintai sapa ahadukum li nafsihi, kepada dirinya ahadukum. Li nafsihi, kepada dirinya ahadukum. Rawa, telah meriwayatkan ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Imam Bukhari di Imam Muslim ini perawi hadis yang standar.
hadis Bukhari dengan hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini kedudukannya ya, seperti di bawah Al-Quran. Ya. Dalam hadis yang ke-13 riwayat Abi Hamzah atau Anas bin Malik yang menjadi penderek atau pembantu, tapi bukan budak. Pembantu itu mulia. Seperti Allah Ta'ala mempunyai para, bukan pembantu, para, bukan perwakilan, para apa? Para malaikat. Pegawai, kalau pegawai nanti ada pengaku. Jadi Abi Hamzah yaitu Anas bin Malik meriwayatkan hadis beliau sebagai khadimnya Rasulullah yang 10 tahun mendengarkan Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawal Bukhari wa Muslim. Tidaklah sempurna imannya salah satu di antara kamu sekalian. Tidaklah sempurna imannya salah satu di antara kamu sekalian sehingga salah satu di antara kamu sekalian mencintai kepada saudaranya seperti mencintai kepada dirinya sendiri. Coba saya tanya, kalian punya saudara apa enggak? Yang cowok punya saudara apa enggak? Laki-laki yang cewek punya saudara enggak? Nah, macam-macam saudara itu ada berapa? Ada yang dinamakan saudara sekandung. Ada yang dinamakan saudara bukan sekandung tapi apa? Sekandang, sekanding, sekondong, sekundung. Kan? Kamu itu punya saudara namanya saudara sekandung. Saudara sekandung berarti saudara satu bapak satu mam. Selain saudara sebapak semama, tapi satu rumah namanya saudara sekandang. Karena satu rumah, kandang itu rumah. Ada lagi saudara sekanding karena nyanding. Yang ketiga, saudara bukan sekandung, bukan, tapi sekandang, ya sekandang. Yang ketiga, saudara seagama Islam. Ada lagi saudara seagama non Muslim. Berarti yang ketiga, saudara seagama Islam. Yang keempat, saudara seagama non Islam. Seperti Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan. Itu saudara. Tetapi seagama non Islam. Itu yang dinamakan saudara setanah atau saudara sebangsa dan setanah. Ada lagi saudara sedunia. Saudara sedunia ini termasuk saudara makhluk. Berarti kamu dengan setan saudara benda. Karena setan itu juga tapi setan yang setan yang tidak Islam namanya musuh. Kamu dengan malaikat saudara benda. Saudara berarti Israel saudaramu. Kapan mati dia datang saudara. Malaikat Mikail saudaramu tukang menurunkan apa? Israfil tukang memberikan apa? Pengumuman besok kiamat. Karena malaikat Israfil ini sampai sekarang itu masih pegang seperti ini. Masih seperti ini. Sebelum ditugaskan oleh Allah Ta'ala, Mikail itu, Israfil ini seperti itu. Nanti kalau sudah mulai
Anak kecil bunyikan lagi. Tuli. Akhirnya apa? Manusia dari kubur seperti jamur. Habibie duluan. Yang terakhir Solihin. Yang nomor 3 Intan. Pak Bebi. Begini, wajahnya tidak sama. Ada yang sangat, di sini ada yang sangat. Semuanya tidak ada yang serem. Wajahnya Masya Allah putih, cerah, berkilau-kilau. Kenapa? Ahli ngaji hadis arba'in. Sedangkan yang kabur ini langsung wajahnya suram. Ada yang separuh suram, separuh cerah. Rajin sekali jamaah, tapi rajin sekali kabur. Sini yang terang, sini yang suram. Amin, suram apa yang terang? Ada yang ke bawah ini bagus, bersih, cerah, tapi dari hidung ke atas hitam. Karena apa? Sejak tanggal 1 Ramadan bagus, mulai tanggal 15 kabur. Ingin dah? Nah, kamu diam. Menjelang tanggal 25 nggak pamit kabur. Nah, itu dari hidung ke atas kurang. Ingin dah? Hanya harus tunggu sampai tanggal 20. Walaupun nanti ada penutupan dari PPL Parabet, itu kan penutupan Parabet. Insya Allah dan Alhamdulillah Allah memberi rezeki. Insya Allah sore hari ini buka bersama, ada yang beri rezeki dari Allah lewat orang yang diketuk pintunya. Tuh akan keluar 200 patok kotak. Isinya apa? Kue atau weku? Tahu weku? Weku balik piringku. Alhamdulillah. Kamu kalau ngaji itu jangan setengah-setengah. Karena ngaji setengah-setengah ya biar setengah cerah, setengah apa? Sur. Itu artinya apa? Saudara sedunia adalah dengan setan saudara, dengan malaikat Israel, mungkar nakir, walaupun tukang ngetes, tukang menguji nanti di kuburan itu sudah. Kalau memang kamu itu bagus, langsung merebuka minat. Oh, santri al-ikhlas ya tidak cukup. Tenang Anda. Tapi mondok bayang enggak marah peka. Saya tidak tahu ajar ingin seperti itu pada tuh. Makanya itu harus jadi santri yang apa? Sempur. Setengah-setengah usah mondok sini. Pondok pesantren ini adalah nilai salah sampai kiamat. Kalau saya setengah-setengah, kamu nakal balik. Kamu sadar datang, kamu nakal balik. Saya kamu nakal, saya sadarkan. Kamu sadar, saya tinggal. Makanya nggak usah cita-cita balik tidak. Yang ada cita-cita 10 tahun baru balik. Ingat-ingat, tadi kamu lapor dengan orang tua ya. Pak, mak, saya mau mondok yang akan datang 10 tahun saja ya baliknya. Langsung punya suami istri di sana dan anak di sana. Siapa yang nanggung? Pengasuh. Sanggup saya mencarikan rezeki untuk ngasih makan kamu. Misalnya kamu sanggup 10 tahun semua, siap saya mencari rezeki. Guru saya tugaskan, satu bulan kamu nyari dana untuk 10 orang. Satali 10 orang, sekolah 10 orang, saya 40 orang. Cepat. Betul, ini belum puasa nih. Kalau kamu ya, aku ya. Jadi kalau kamu tidak, alhamdulillah. Kamu diuji.
Itu namanya saudara semakhluk. Termasuk saudara semakhluk, kamu dengan tanah itu saudara. Makanya tanah jangan dikotori. Rumput itu saudara. Pohon mangga yang sedang berkembang saudara. Buktinya kalau dia itu sudah besar, jatuh dimakan kamu. Berarti memang saudara seperti aku kalau makan sakit karena nggak ingin dengan saya. Oh, kalau begitu dengan meja kursi saudara pada ini kalau Allah menghendaki, hei kursi, hei meja, najilah kamu langsung al-fatihah. Jangankan semua kerikil-kerikil itu Allah Ta'ala menghendaki bisa berbunyi. Nah, burung saudara pada, ayam saudara pada, sapi saudara pada, saudara kampung, kerbau itu yang nggak pernah cebok saudara kamu enggak. Ingat kalau lebaran berpijak dipotong, dagingnya dimakan siapa? Makan kamu, bukan dimakan oleh kucing. Kucing kan bisanya. Anjing saudara pada. Suara apa itu? Ayam jantan. Inilah kita berpikir saudara, jangan terbang, harus. Akhirnya kita menjadi orang tidak pernah menyakiti apa-apa dan tidak pernah menyakiti siapa-siapa. Kalau habis menyakiti langsung itu juga kalau mukul kambingnya satu orang besar. Kita saya kambingnya satu yang jantan itu pandangan matanya menawan. Apa jalan pari batu-batu. Apalagi manusia sesama manusia. Sampai lagi ya menurutkan saudara bukan? Maka saudara. Ya. Nah apa maksudnya? Salah satu di antara kamu sekalian manusia tidak akan beriman dengan sempurna, tidak dianggap percaya pada Allah dengan sempurna selagi belum mencintai saudaramu seperti mencintai diri. Coba saya tanya, kamu senang makan enak enggak? Berarti tetanggamu harus pas. Senang minum es yang segar? Berarti kawanmu harus senang baju yang baru? Berarti temanmu harus dipinjami. Senang apa lagi? Kamu punya bapak, senang apa enggak? Berarti tetangga yang punya bapak harus dipinjami bapak ya. Saya untuk kamu yatim bisa pinjami 5 hari. Ada itu namanya terlalu saudara ya. Payah kalau begitu. Ini berlaku undang-undang. Bapakmu, bapakku, mamaku, istrimu, istriku. Ini namanya terlalu dan terlalu saudara. Paham itu ya? Jadi karena kamu sudah tahu siapa itu, saudara itu siapa, saudara itu, kamu harus toleransi. Siapa yang tahu bahasa Arabnya toleransi? Toleransi itu apa? Bahasa Arabnya apa? At-tasamuh. Apa? At-tasamuh. Tasamuh itu artinya apa? Saling apa? Pemurah. At-tasamuh. Saling toleransi. Boleh saling tolong menolong, boleh. Saling sayang menyayang, boleh ya. Saling kasih mengasihi, itu namanya toleransi ya. Jadi siapakah orang yang imannya sempurna? Orang yang mencintai kepada orang lain sebagaimana mencintai kepada dirinya sendiri. Mari kita baca hadisnya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah. Anas bin Malik. Radhiyallahu anhu.
Khatimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-14 satu lagi. Al hadis rabi'a asyar, utawi hadis yang ke-14. Iku an Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini orang yang ketika lahir dicentahi oleh Rasulullah. Begitu lahir langsung diludahi oleh Rasulullah. Akhirnya menjadi orang yang cerdas. Makanya besok kalau kamu hamil lahir, saya ustadz yang cerdas suruh meludahi bayimu. Ya, bukannya diludahi, cari madu. Pakai air madu, langsung tempelkan. Mudah-mudahan jadi bayi yang cerdas seperti Abdullah bin Mas'ud, ya, yang diludahi oleh Rasulullah SAW. Makanya santri kalau sering diludahi oleh ustadz biasanya jadi ustadz yang meludahi seperti itu. Mau kamu itu orang cerdas seperti ustadz yang meludahi kamu? Mau? Ayo coba, mulutmu coba, saya ludahi. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu yang saya banggakan. Itu kalau sedang marah, santrinya itu suruh buka mulutnya, buka mulut. Langsung ditelan, langsung ilmunya masuk. Mau kamu diludahi oleh ustaz kamu? Saya nggak tega, karena saya tindakannya nggak sama dengan beliau. Beliau itu adalah siswa Rasulullah. Kalau saya sekedar siswa aja, ya. Ada nggak kesini begini? Ada kalau saya ada. Jadi kalau kamu diludahi orang jangan malas ludahi lagi. Awas untuk bapak dan mama sudah tua, saya malas. Buka mulutnya, kencing. Itu artinya apa itu? Itu namanya dicentaki, dihanak, dicentaki. Itu sunnah, ya. Siapa orang yang melahir, sebelum lahir panggil ustadz yang sholat. Jangan panggil Pak maling, maling tolong ludahin saya supaya anak saya jadi maling. Jadi itu. Hanya bin Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kata sapa Ibnu Mas'ud qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu tidaklah halal apa damemriin darahnya seseorang. La yahillu tiadalah halal apa damemriin darah seseorang muslimin yang Islam illa bi ihda thalathin, kecuali dengan 3 perkara, kecuali dengan salah satu 3 perkara. Illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu 3 perkara. Illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu 3 perkara. Seorang yang tidak halal darahnya kecuali salah satu 3 perkara. Apa 3 perkara itu? As-sayyibul zani, seorang janda atau budak yang ahli zina. Na'udzubillah min satu atau janda yang zina. Sekarang banyak apa sedikit? Zaman akhir itu banyak apa sedikit? Banyak. Karena banyak nggak lurus. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Wan nafsu, dan membunuh jiwa
Binafsi dibalas dengan membunuh jiwa. Misalnya bapak kamu membunuh mama kamu, itu namanya an-nafsu binafsi. Wa nafsu dan jiwa binafsi membunuh jiwa harus dibalas. Kalau kamu membunuh kucing, harus dibalas oleh kucing. Itu kucing yang besar akan bunuh kamu, namanya harimau. Yang ketiga, wattariku dan orang yang meninggalkan didini kepada agamanya at-tarik. Wattariku dan orang yang meninggalkan didini kepada agamanya at-tarik, punya agama Islam, tidak mau sembahyang, halal darahnya, nggak mau zakat, nggak mau puasa, nggak mau apalagi zakaya, nggak mau haji, bunuh saja. Al-mufariqu yang menyesatkan diri, namanya nggak mau berkorban, lil jamaati kepada orang banyak, lil jamaati dengan orang banyak. Orang hidupnya menyendiri terus, berhutang terus, makan nggak makan, berhutang sendirian, minum nggak minum, berhutang sendirian. Rawahu meriwayatkan Ru'in hadis sabda al-Bukhari, Imam al-Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Ini hadisnya masuk hadis sangat-sangat sahih semua. Oleh Muslim. Jadi hadis yang ke-14 sumbernya dari Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud dekat dengan Rasulullah, pernah dicintai oleh Rasulullah, dinikahi oleh Rasulullah. Berkata, Rasulullah bersabda, seseorang, yakni orang Islam, itu tidak halal darahnya kecuali 3 orang. Berarti ada 3 manusia yang halal darahnya. Artinya apa? Dibunuh boleh. Nah, dibunuh. Ini luar biasanya untuk pegangan apa? Teroris bahasa Arabnya itu ada yang wahabi, ada yang salafi, kemudian ada yang jihadi, yang terakhir takfir. Jadi kamu harus kenal wahabi, salafi, jihadi, takfir. Kalau wahabi sekedar tidak suka dengan takfir saja. Kegiatan kita ini nggak suka, ya, tidak suka. Tidak suka. Tapi kalau salafi sudah tindakan. Suka, kalau sudah tidak suka berani bentak-bentak. Nanti ngomong-ngomong. Kamu nggak bakal masuk surga, neraka. Kalau jihadi sudah mulai memerangi. Termasuk pemerintahan Indonesia dianggap apa tuh? Tauhid, pemerintahan kafir. Itu jihadi. Kalau setakbiri sudah luar biasa. Mengkafir-kafirkan kebajikan. Ini sekarang sudah banyak sekali, hubungan juga banyak. Kalau lebih dari 3 kan banyak. Mudah-mudahan nanti akan banyak dengan santri-santri ahli kelas yang mengadakan safari, bukan safari Ramadan tapi safari 1 tahun sahur. Ya, saya punya program safari setiap bulan supaya santrinya tambah setiap bulan. Setiap bulan tambah 10. Tambah 20, nanti hujan tambah lagi. Makanya kami dari safari ini supaya jangan terjadi ada wahabi, ada salafi, ada jihadi, ada takfir. Ya, ulangi lagi, siapa yang halal dibunuh atau halal darahnya 3 orang. Yang pertama al-thayyibuz zani. Kenapa kok tidak al-bujamu az-zani? As-sayyib itu kan orang yang sudah pernah punya suami atau istri. Ada yang anaknya janda di sini macam. Anak janda nggak tunda, nggak ada. Alhamdulillah. Anaknya duduk ada. Anaknya duduk ada. Malu. Nggak apa-apa. Yang penting tidak zina. Karena dia sudah pernah merasakan, masih tambur-tambur lagi. Itu makanya itu halal dibunuh. Untung di Indonesia negara apa?
Pancasila. Kalau di negara Islam zina diapakan? Zina. Iran. Berapa kali? 80 kali. Kalau sudah sayyid tidak pernah melakukan sampai mati. Masih bujang 80 kali. Itu namanya jihad atau dihajar. Sehingga kalau tidak dihajar, tidak dilakukan hukuman, ini akan dihukum oleh Allah seumur hidup, tidak akan menikmati kebahagiaan dunia. Dan siapa pernah berzina sekali, belum dihukum, ya, seperti zaman para sahabat sama Rasulullah, dia akan mengalami seumur hidup, tidak akan menikmati bahagia walaupun sebesar biji sawi. Ingin tidak bahagia, jangan sampai terjadi. Ini itu tingkat-tingkat. Oh, menurut orang sufi, kamu tuh dapat center dibayangkan kepunyaan laki-laki sudah zinanya. Senternya seperti siano, ya, kepunyaan siano. Ya. Contoh yang mulai mudah seperti ini. Buku kita kata guru saya. Ini dibayangkan punya ansianu yang bayangkan laki-laki. Lubangnya seperti ini juga zina ini. Apalagi ada santri punya kasur sudah rusak, dilubangi, masuk dia ke situ. Wah, siapa yang pernah itu? Kasur tebal sekali, dilubangi. Malam-malam sudah bangun subuh, dia masih mulai di situ. Tahu-tahu sedang bermain dengan kasur botol. Itu yang ketawa berarti sudah. Itu kata guru saya itu sudah termasuk ada apa tuh? Kadar zinanya ada. Makanya kamu dengan pena yang besar nggak usah dibayangkan apa-apa ya. Kamu punya spidol besar kan? Nggak usah dibayangkan apa-apa. Kebalikannya, sebagaimana kamu cinta Rasulullah, membayangkan Rasulullah, dapat pahala pada dapat dosa. Kamu membayangkan Allah, dapat pahala pada dosa. Itu sebaliknya. Makanya kalau bayangkan yang jelek-jelek, dia dapat dosa. Jadi dibayang-bayangkan nanti kan sampai juga pada waktunya. Bagaimana cara membayangkan Rasulullah? Muhammad ada minnya 2 kan? Membayangkan minnya lapat Muhammad. Itu sama dia mencintai Nabi Muhammad SAW. Lapat Allah mulai dari alif, lam sampai ha. Oh, bayangkan Tuhan kami Allah, Tuhan kami Allah, mencintai Allah. Makanya yang kamu bayangkan 2 saja ya. 1 membayangkan Allah, yang 2 membayangkan Rasulullah. Bayangkan saya berdosa, saya ada yang punya. Mesti izin dulu ya. Izin mesti nggak di sini. Kalau kamu bayangkan orang tua kamu, karena apa? Orang tua yang begitu telah membesarkan aku, telah pintarkan aku. Kapan aku bisa balasnya? Bayangkan mamamu. Kalian lebaran ini, tidak ketemu dengan orang tua kamu, jangan-jangan orang tua kamu nanti mati sebelum lebaran hari ini. Jangan bayangkan, anak tetangga nampaknya ada air. Jadi yang dibayangkan yang bagus-bagus. Contoh lagi, bayangkan yang bagus. Kamu jadi santri tidak pernah makan sate seumur hidup. Ketika kamu ingin sate, gampang caranya. Kamu tahu yang namanya jengkol? Ambil jengkol 5 biji. Kamu tusuk dengan tusuk yang bagus. Kemudian kamu tutup supaya agak lentur. Kemudian kita kasih kecap dengan sate, makanlah. Tapi bayangannya makan apa saja, itu rasanya sate. Kalau enggak, yang paling gampang beli tahu kecil, tertusuk pakai tusuk sate, kemudian pakai kecap. Buat makan sate melih tahu, walaupun buatan tahu. Itu caranya. Jadi saya ajari, ketika kamu tidak punya duit, jangan menampakkan miskin. Tapi ketika kamu punya duit, jangan menampakkan kaya. Itu yang bagus. Jadi kalau nggak punya duit gimana?
makannya yang enak walaupun tahu tidak bersih. Kasih cabai, kasih kocak. Dari mana? Habis makan sate dalam hati tahu. Uangnya kamu banyak, alhamdulillah. Padahal sudah nggak punya duit. Tapi kalau punya duit, nah, kamu pakai baju biasa saja. Makan yang sederhana. Makan apa semua? Ya salah aja. Padahal uangnya banyak. Nggak mau beli sate. Kamu hanya duit 50 saja langsung ke Langkasan. Mau beli apa? Beli sate. Gimana ibunya? Baru 5 hari habis. Kalau 5 hari habis makan apa? Yang baik kamu punya uang 50, habiskan 1000. Yang 49 tabung itu. Sanggup begitu. Dulu pondok gini orang tua 7.500. Kawannya sudah sampai apa? 50, 30. Tapi saya punya teori. Saya paling karena orang tuanya uangnya banyak cepat habis. Saya punya teori. Teorinya apa tuh? Makan sehari sekali saja. Ketika rame-rame orang pada makan semua makan. Makanya saya di apa itu namanya sudah meninggal. Ya, kalau pagi makan apa? Kolak. Kolak air panas 1 gelas besar. Diaduk dengan apa itu kulit. Tahu kulit di jalan. Saya ucapkan mau saya gitu. Ada yang gitu. Setiap akhir bulan uang saya masih ada. Masih 3.000. Setiap bulan masih 3.000. Kawan yang uangnya banyak malah pinjam ke saya. Bisa nggak kamu mondok seperti itu? Tapi dia bilang, kamu makannya berapa kali? 3 kali. Yang sekali nasi, yang 2 kali itu. Ini baru sampai saya. Ayo, siapa yang mau niru? Rupanya ketika kamu pulang punya tabungan. Ini Pak, saya sudah punya tabungan. Mau saya jauh-jauh anak saya untuk contoh. Aidiana Fatina Baisa. Ketika sekolah di UPI Bandung, pulang ke sini punya tabungan 17 juta. Coba bayangkan, kamu kan orangnya masih hidup. Saya sampai geleng-gelengkan kepala, geleng-gelengkan kaki. Jika mondok di Al-Hikmah punya tabungan 2.500. Tapi apa? Dipinjamkan kawan. Sampai sekarang belum kembali. Bisa kalau seperti itu. Itu orang tua senang. Tapi kalau pulang dari pondok tahu-tahu apa? Hutangnya 5 juta. Di mana? Uang kos belum dibayar sama ibu sama umi. Uang SWS juga tunggu. Makanya yang 100 juga tunggu. Kapal 100 juga belum. Jangan itu. Jadi kamu itu harus ukur diri. Kalau orang tua saya agak mampu, saya tetap harus punya tabungan. Walaupun orang tua saya agak mampu, saya harus punya tabungan. Jangan tiru-tiru. Kawan makan tahu itu tahu, makan tempe itu tempe. Kamu bukan tingkatannya tempe, tingkatan apa? Ini kalau ingin jadi gini. Saya ngajar itu mumpung bulan puasa ini ngajar benar. Setuju apa enggak kamu? Laki-laki setuju enggak merokok? Ya, diam. Setelah ada nggak merokoknya nggak setuju. Itu artinya 1, 7 itu 7. Berarti setuju isinya berapa? Setuju enggak? Jawabannya coba, setuju apa enggak? Orang kebingungan. Itu 1, 7 itu 7. 7 tambah 1. Itu kalau orang bisa ilmu mantek itu bisa tuh ngolah kata-kata. Saya bisa ngolah apa saja. Yang penting makhluk. Makhluk apa saja saya olah bisa. Saya belajar ilmu mantek. Nanti kelas 2 ayat baru mulai. Makanya jangan tamat MTS balik belum dapat apa-apa. No. MTS kok balik nggak pandai. Alias saja perlu dikarantinakan 2 tahun. Pengabdian 2 tahun baru balik. Kalau setahun masih agak bingung. Contoh Akmal masih kebingungan. Harus tahu. Baru mutar-mutar pakai mobil. Bingungan kan? Jadi kalau kamu ingin pintar betul, tamat sini
dikarantinakan dulu selama 2 tahun. Nanti baru kuliah sambil kuliah, ngaji sambil ngaji, nggak terhalang. Sambil suami istri boleh, asal kamu sanggup. Ini saya bikinkan rumah, tapi uangnya dari kamu, tanahnya dari kamu, saya bikinkan. Yang bayar tukang kamu, saya bikinkan. Itu artinya apa tuh? Yang boleh dibunuh siapa nomor 1? Janda atau duda yang bersin. Itu kalau di negara Islam. Ada di negara Indonesia karena undang-undangnya Pancasila, maka ditabung besok di akhirat. Tapi di dunianya tidak akan bahagia. Sesemut hitam pun tidak bahagia. Uangnya banyak resah, kebunnya banyak gelisah, mobilnya banyak gelisah, rumahnya mewah gelisah, istrinya banyak gelisah, suaminya banyak gelisah. Suami sampai banyak. Apa? Semua orang dianggap suami. Kamu sanggup jadi suami saya seminggu? Bisa bayar. Ini itu kalau orang kaya. Ganti lagi. Kamu sanggup jadi suami saya 2 minggu? Bisa bayar 2 juta. Itu apa? Benar apa salah itu? Yang kedua, siapa yang harus dibunuh? Halal darahnya an-nafsu bin-nafsi. Sama saja orang bunuh dirinya sendiri dan bunuh orang lain. Bunuh sendirinya sendiri termasuk apa itu? Dosa besar. Saya daripada hidup nggak pernah bahagia. A'udzubillahi minasyaitonir langsung. Belum ada rojimnya langsung. A'udzubillahi minasyaitonir. Mati namanya mati apa? Syahid atau sangit? Itu bukan mati syahid tapi mati sang. Mati sang itu mati kebakaran oleh api neraka. Kalau mati syahid, mati disaksikan kebaikannya oleh malaikat Allah Subhanahu. Siapa lagi yang halal dibunuh darahnya, halal dibunuh? Wa tariku li dinihi al-mufarik lil jamaah. Orang yang punya agama tapi agamanya ditinggal. Punya agama Islam tidak tanggung jawab. Rukun Islam berapa? 5. Kamu kerjaan? Nah, cuma namanya baik. Itu namanya Islam KTP atau Islam PT, KTP PT atau PKT. Berapa bisa? KTP bisa. Islam KTP. Ada yang Islam KTP banyak ngak. Umat Islam dulu jumlahnya berapa? Sebelum 83 tahun di Indonesia umat Islam jumlahnya 99%. Sekarang sudah berkurang. Kurang berapa? Kurang 83. Sekarang menjadi apa tuh 83%. Itu saja masih belum diketahui. Kalau satu persatu ada 50%. Sama dengan tadi saya. Waktu masih daftar 99,9% sampai kelas 2 kurang. Makanya tambah rajin malah tambah apa? Ngerti peraturan lompat. Nggak nampak. Ada yang PPL, kita ini sudah selesai. Ada yang PPL, ini kan sama dengan PPL, iya kan? Kalau kamu belum dikasih PPL oleh saya, nggak belum bisa cerita. Ini kamu ceritakan di PPL ya. Bawa hadis ini, bawa. Untuk pertemuan yang kesekian kali saya akan menyampaikan hadis. Jadi orang yang meninggalkan agama, punya rukun Islam tidak dikerjakan. Bayang tidak, zakat tidak, haji tidak, puasa tidak. Itu adalah nah, paham? Paham atau belum? Belum paham? Insya Allah paham. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Rabi'ah Aisyah. Hadis yang ke-14. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu mumri'in muslimin illa bi ihda thalathin as-sayyidu zani
wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jama'ati wa al bukhari wa muslim Sunni wow aklam biswa wal kotor intaha. Ini belum saya tutup dengan doa, saya sampaikan sedikit pengumuman ya.